Ya, Anda kembali bersama kami dalam Newsroom. Ini segmen terakhir, mungkin sekaligus closing statement. Tapi saya ke Pak Ade Armando lagi lah ya. Kalau dilihat ini tadi dilanjutkan mungkin yang tadi. Kita cermati bahwa PDIP ini yang turun hasilnya ya. Banyak mengalami kekalahan ya, di berbagai daerah. Sementara yang banyak menang Nasdem dan P3 begini. Ini menurut Anda menunjukkan bahwa nanti Jokowi akan lebih kuat begitu ya? Kalau dilihat dari hasil ini jelas ya. Jokowi menguat dan PDIP barangkali harus sadar ya tentang keterbatasan kekuatan dia sebenarnya. Sebetulnya di berbagai daerah, contoh paling gampang adalah Bandung, Jawa Barat. Di Jawa Barat sebetulnya kan sejak semula orang sudah berharap Ridwan Kamil dan PDIP itu adalah satu gitu ya. Ridwan Kamil selalu bicara positif tentang PDIP, PDIP selalu bicara positif tentang Ridwan Kamil. Tapi karena terlalu lama, barangkali proses pengangkatan Ridwan Kamil sebagai calon akhirnya didahului oleh Nasdem dan kemudian kelihatannya PDIP tidak berkenan kalau itu harus melalui Nasdem kan. Akhirnya dia pilih sendiri dan Pak Hasanuddin itu menurut saya sangat hormat dengan beliau, tapi angkanya sangat mengecewakan kan. Begitu juga dengan Pak Jarod di Sumatera Utara. Kenapa harus dia yang berangkat ke sana dan di beberapa kasus lainnya. Sehingga sebetulnya sekarang ini menurut saya penting sekali bagi PDIP untuk meninjau ulang ya langkah-langkah dia selama ini tentang proses pengambilan keputusan di dalam partai tersebut. Di Jawa Timur juga kalah ya Bu. Di Jawa Timur ya. Yang pokoknya yang strategis sebenarnya. Iya kan? Ya agak memalukan sebagai sebuah partai terbesar. Iya, lampu merah lah bagi. Lampu merah, lampu kuning lah. Lampu kuning. Baik, mungkin ke Pak Emrus ya, selain itu kalau dicermati di beberapa daerah, di beberapa TPS, bukan daerah mungkin, di beberapa TPS itu ada yang kotak kosong yang menang, bukan begitu ya Pak? Ya, ini menunjukkan bahwa ada protes begitu dari publik. Saya pikir iya, artinya kalau memang kotak kosong yang menang, karena itu biasanya berarti calon tunggal gitu ya. Sama saja mengatakan bahwa yang calon itu bukanlah pilihan mereka. Jadi seharusnya secara moral, bahwa orang yang bersangkutan tidak layak tanda kutip menjadi pemimpin di kotak TPS tersebut. Tapi kalau secara keseluruhan nanti di suatu daerah, katakanlah kabupaten, wali kota atau provinsi, tapi kelihatannya provinsi tidak ada ya. Nah, yang menang kotak kosong seperti itu, saya pikir ya dia harus mengundurkan diri menjadi bupati tidak atau memang pasti kalah gitu ya. Nah, artinya rakyat sudah memberikan vonis terhadap tokoh semacam ini, sehingga dia tidak layak lagi untuk menjadi pemimpin. Atau protes juga terhadap calon tunggal begitu ya? Biasanya calon tunggal ini kan petahana, biasanya kan begitu. Artinya kinerja dia selama ini ditolak oleh masyarakat gitu ya. Tetapi yang paling menarik lagi Pak Sregar tadi mengatakan bahwa penghilangan hak suara. Saya kira hal yang sangat penting. Terus terang saya mengatakan kalau ada siapapun ada upaya-upaya yang membuat hak suara ini menjadi dihilangkan seperti itu pelanggaran konstitusi berat. Karena yang berdaulat itu adalah rakyat. Kedaulatan rakyat dalam bentuk ekspresi memilih ditiadakan dengan berbagai hal, bisa administratif atau apapun, menurut saya sangat pelanggaran konstitusi yang sangat berat. Jadi itu harus hati-hati. Satu, tidak boleh kita hitung itu katakanlah jumlahnya sekian persen, 5 orang atau 10 orang. Satu orang pun hak konstitusi warga negara tidak boleh, kecuali warga negara itu tidak mau menggunakan hak konstitusinya, terserah. Tapi ketika pengelolanya tidak baik, saya pikir KPU di beberapa tempat harus bertanggung jawab. Baik, ini Pak Frits, tadi kan sudah beberapa pelanggaran, tapi secara umum pelaksanaan, catatan Anda nih, secara umum pelaksanaan pilkada serentak kali ini. Kalau secara umum sih kami tetap mengatakan bahwa proses pemungutan suara hari ini berjalan dengan baiklah kira-kira. Berjalan. Tapi pelanggarannya meningkat meskipun ada beberapa pelanggaran, meskipun ada penghilangan hak, tapi itu kan merupakan catatan dan itu akan masuk dalam dalam ranah apakah itu termasuk pelanggaran atau tidak. Itu kan masuk dalam sebuah klarifikasi yang akan kami lakukan. Tapi sekarang bagaimana cara kita untuk menilai ini baik atau buruk? Misalnya kan juga tergantung dari pilkada yang kemarin misalnya. Apakah hari ini misalnya kita melihat apakah adanya pertentangan, apakah ada pemukulan terhadap penyelenggara, apakah ada kotak suara yang hilang, ataukah adakah misalnya
pelanggaran yang signifikan sehingga masyarakat tidak dapat memilih. Kita melihat bahwa hal tersebut tidak terjadi secara masif. Emang ada beberapa permasalahan, tapi kita harus lihat Indonesia adalah negara yang sangat signifikan untuk dapat memilih di mana 153 orang memilih hari yang bersamaan. Dan itu adalah sesuatu yang dari kacamata pemilu itu sesuatu yang luar biasa dapat dilakukan oleh Indonesia. Partisipasi yang sangat. Tapi kalau dibandingkan pilkada yang lalu, pilkada DKI lah atau pilkada yang lainnya, biasanya setelah pilkada itu banyak video-video amatir begitu ya, kecurangan-kecurangan. Nah, kali ini sekarang relatif berkurang ya? Atau saya yang belum terima ini? Belum. Kalau kita bilang bahwa kami dari Bawaslu tetap meminta kepada masyarakat untuk segera melaporkan untuk apabila terjadi sebuah pelanggaran. Apalagi kan sekarang kita masuki masa yang penting ini. Sekarang baru jam 6, ini baru rekapitulasi, itu baru mulai. Biasanya itu akan terjadi perubahan angka misalnya di rekapitulasi di penghitungan di TPS, dan besok itu ada rekapitulasi di kecamatan. Di sini ada titik-titik krusial di mana perubahan angka itu bisa berubah. Dan jadi pelanggaran belum selesai, ini pengawasannya harus belum itu selesai. Karena penghitungan belum selesai. Penghitungan belum selesai. Dan kita tahu penghitungan jam-jam segini nih, di mana jam KPPS-nya lelah, saksinya sudah pulang maunya makan, semua dia pengawas TPS juga sudah lelah. Tiba-tiba di tengah jalan hilang itu, berubah yang tadi sudah disepakati berubah lagi kan? Nah, itu adalah sebuah hal yang harus diawasi oleh kita semua, para saksi partai dan juga kepada saksi paslon. Juga kepada pengawas TPS dan masyarakat untuk pengawasan belum berakhir. Masih ada hari ini dan besok. Justru yang lebih penting penghitungan suaranya ini ya. Di situ sangat penting, Mbak Nama. Di KPU akhirnya. Dimulai dari TPS-nya, dari kecamatannya. Nah, disitulah kalau di situ adalah titik krusial ya. Kalau nanti kan sudah di kabupaten kan sudah banyak orang tuh, sudah nggak ada ya lagi yang berani membawa angka. Tapi di TPS, di perjalanan dari TPS, perjalanan malam ini perjalanan sebenarnya juga agak sulit karena kan sudah difoto, Bang. Nah, semua orang kan sekarang sudah punya mobile, dia bisa foto. Iya kan. Tapi kalau di TPS TPS-nya itulah krusialnya. Kalau di TPS sudah berubah, siapa awalnya, lagi? Betul. Jadi, tapi Pak Ade Armando menyambung tadi, kalau disorot Pak Ade Armando ada kotak kosong yang menang ya begitu ya? Di kami, penelitian kami. Iya. Kalau kami kan nggak melihat yang itu. Nggak dalam pilkada kali ini. Iya, tapi ya terlepas dari itu ya, menurut saya itu sebetulnya ekspresi yang sangat genuine dari masyarakat untuk melakukan itu. Tapi saya justru ingin menggarisbawahi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Frits. Kita sebagai bangsa harus bangga sama diri kita. Iya. Karena kekhawatiran mengenai pilkada serentak itu akan melahirkan konflik, kekerasan, macam-macam. Itu kan sejak lama kita dengar kan. Orang tuh takut sebetulnya berusaha memulai ini pada saat ini kan. And yet kita sampai saat ini tidak mendengar sesuatu yang terlalu serius. Mudah-mudahan yang kekhawatiran tadi ini belum selesai ya, Anda bilang kan, kata Pak Frits juga ini belum selesai. Setuju. Tapi minimal sejauh ini kita harus bangga loh dengan bangsa ini. Bangsa ini bisa melewati masa-masa yang sebenarnya genting. Ini adalah ujian kita. Dan kita berhasil melewati. Bisa dikatakan seperti itu Pak Emrus. Mengingat ya sebelum pilkada ini banyak kejadian-kejadian yang memicu konflik sebenarnya. Belum lagi ada kasus teror begitu ya, teror bom yang kemudian bisa tadi itu apalagi dengan politik identitas seperti itu. Tapi ternyata tidak terjadi apa-apa. Itulah saya pikir kita harus beri apresiasi terhadap seluruh penyelenggara pemilu, termasuk Bawaslu dan kemudian juga KPU secara umum ya. Baru kemudian kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Joko Widodo dan termasuk juga katakanlah Kementerian Dalam Negeri. Mereka sangat mendeklarasikan independen tersebut. Sebab kemarin itu ada suatu pandangan yang mengatakan ketua partai yang mengatakan bahwa meragukan independensi daripada polisi maupun TNI. Ada oknum atau katakanlah elemen tertentu. Ternyata tidak ada kan begitu. Nggak bisa disebut Pak. Saya kira publik pasti tahu lah. Nah artinya itu saya pikir saya melihat itu pandangan itu sebagai pandangan politisi gitu ya, bukan sebagai negarawan. Seharusnya beliau menyampaikan ada memang dapat data itu harus diajukan kepada kepolisian data-data itu. Tapi beberapa satu hari kemudian beliau juga mengatakan mengapresiasi kepolisian Republik Indonesia telah menangani telah memberikan tindakan yang tegas terhadap aparatnya. Saya terus terang mengatakan bahwa para elit-elit politik kita seharusnya mereka melakukan pilihan kata atau diksi yang menyejukkan lah. Kalaupun ada data-data pelanggaran sebenarnya ajukan aja ke proses pengadilan. Tidak seperti ada konsep-konsep yang dilahirkan misalnya katalah ngibulin misalnya seperti itu, ya udahlah hilangkanlah itu. Saya kira itu pandangan saya.
Iya, melihat hasil pilkada saat ini, meskipun ini masih terus berlangsung, tapi kita sudah boleh sedikit optimis lah bahwa ini akan berakhir damai gitu, dan kemudian hasilnya juga yang terbaik. Terima kasih juga Bapak telah hadir di studio. Terima kasih juga pemirsa. Terima kasih bagi Anda yang sudah menggunakan hak pilihnya ya hingga pilkada serentak hari ini juga telah berlangsung lancar dan damai. Kita kembali ke studio. Ya, terima kasih rekan Rama Sarita, dan itu dia tadi dialog mengenai evaluasi Pilkada Serentak 2018 yang memang telah dilaksanakan pada hari ini, Tiara ya. Iya, dan kami masih punya sejumlah informasi lainnya, tetaplah bersama kami di Newsroom.